Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 12 Agustus 2020. Apa kabar hari ini? Setelah IHSG naik cukup bagus ya. Teman-teman semuanya sudah melihat, tentu saja kita punya analisa di video-video sebelumnya. Kita selalu mengatakan lebih optimistis IHSG akan mencapai ke Fibonacci 78,6 di sekitar 5.331. Dengan demikian, hari ini semakin mendekati kenyataan. IHSG sekarang sudah ada di angka 5.233,45. Teman-teman selalu bisa melihat IHSG di panel kanan saya ya. Saya gunakan di sini adalah trading view. Jadi teman-teman bisa selalu melihat saya punya IHSG ada di sebelah kanan. Nah, ini selalu keterangan untuk chart yang sedang ditampilkan. Misalnya saja kita melihat IHSG dalam rentang harian ini. Kalau kita mau lihat yang intraday juga bisa. Apa yang terjadi dalam 10 menit terakhir misalnya gitu kan, atau 15 menit terakhir. Kita akan lihat ini, kita pilih 15 menit. Dan ini adalah chart IHSG dalam 15 menit terakhir. Teman-teman bisa melihat dimulai tadi pagi ya. Di sini adalah tanggal 12 Agustus 2020 mulai dari jam 9.15. Kita lihat di sini ya. Ini dari jam 9.00, kemudian tiap 15 menit. Jadi satu candle itu menggambarkan pergerakan IHSG selama 15 menit. Ini adalah sesi pre-closing di jam 15.00, harganya udah ada di 5.233,45. IHSG sempat naik di sini ya, ini kelihatan ya, IHSG-nya naik di sekitar jam 13.45. Ini sempat mencapai harga tertinggi hari ini. Harga tertingginya ada di sekitar 5.235. Itu di jam 13.45. Jadi teman-teman selalu bisa melihat dalam rentang yang lebih kecil, istilahnya itu intraday. Nah, asal chartnya mendukung. Untuk yang langganan trading view-nya secara gratis, itu kayaknya nggak bisa di intraday. Tapi kalau teman-teman yang pakai skema berbayar, mestinya sih bisa untuk intraday. Selain intraday 15 menit, di sini juga ada 1 jam, 2 jam, ada banyak sekali. Teman-teman tinggal mengaturnya aja, mau lihatnya yang per berapa rentang. Nah, intraday-nya ini kan ada ini menit. Di sini ada detik. Nah, ini bisa diatur semuanya. Tinggal teman-teman aja maunya yang seperti apa gitu kan. Nah, sekarang kita akan kembalikan dia ke time frame daily. Nah, sehingga kita punya IHSG penampakannya seperti ini, sudah makin mendekati Fibonacci 78,6 yang menjadi target. Ada beberapa orang yang mengatakan dengan nada cukup optimistis bahwa IHSG akan mencapai ke 5.500-an. Nah, 5.500 itu ada di sekitar area kotak hijau. Teman-teman tentu sudah tahu ya, dasar saya meletakkan area kotak hijau ini adalah dari gap yang terjadi di IHSG. Dengan demikian kita nggak usah terlalu mempertentangkan apakah dia cuma sampai di 78,6 atau dia akan sampai ke 5.500. Nggak perlu dipertentangkan, santai aja. Karena kita masih menganggap bahwa ya udahlah, kalau dia cuma sampai di area kotak hijau, kita punya resisten itu udah cukup oke kok. Kita udah katakan ya 5.330-an sudah cukup oke lah. Kita udah bisa menerima, ya udahlah 200 rupiah. Udah kita deket-deket kok, nggak terlalu jauh selisihnya, ya kan? Yang penting kita udah bisa memperkirakan skenario terburuk apabila ternyata yang kita analisa itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya IHSG nggak sampai ke area kotak hijau, cuma sampai ke area 78,6 di sini ya, ke 5.330-an ini. Cuma sampai sini kemudian dia terjadi koreksi. Kita udah harus siap dengan skenario terburuk. Kita udah mempersiapkan, kita punya batas aman. Kalau kita udah cuan, bisa memasang trading stop sehingga langsung terjual sebelum terjun. Atau mungkin yang baru entry, cut loss-nya udah disiapkan supaya kerugian yang kita hadapi tidak terlalu besar. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang berniat menjadi trader ataupun mungkin mempunyai ketertarikan pada analisa teknikal, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe karena di channel ini kita selalu melakukan analisa teknikal terhadap saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia.
baik itu berdasarkan request dari teman-teman di kolom komentar, ataupun ada saham-saham yang kita kelihatannya menarik, seperti pada waktu kita membahas analisa saham-saham yang saya rekomendasikan untuk bulan Agustus. Tentu saja teman-teman masih ingat ya, cuma ada 3 saham kok yang saya kasih, yaitu DKFT, DSNG, dan SING. Yang DSNG-nya udah terlanjur jalan, yang DKFT-nya masih so-so, apalagi yang SING juga masih so-so. Terus ada yang bertanya, Pak, ini DKFT dan SING udah boleh CL, udah bisa cut loss? Ya, kalau memang skenariomu udah tidak memungkinkan, kamu udah terlanjur masuk dan mengalami minus yang cukup besar, saya kira cut loss adalah pilihan terbaik. Tapi teman-teman yang mungkin sudah entry lebih dahulu, udah dapat posisi yang bagus, mungkin belum saatnya entry. Kita masih hold aja dengan setia mengikuti pergerakan saham-saham tersebut. Naik turun aja tiap hari. Selama dia tidak menembus kita punya batas aman, ya saya kira masih bisa di hold. Bahkan saya juga cukup yakin masih ada yang berada di luar, belum entry sama sekali, masih lihat-lihat dari jauh, masih mempertimbangkan apakah sekarang saat yang tepat untuk entry atau malah mungkin masih nunggu di luar. Jadi pasti masih ada yang merasa cukup ragu-ragu, tidak berniat entry, masih antara mau beli enggak ya, lihat dulu deh, besok dulu deh. Mungkin dia nunggu breakout resisten dulu deh, atau mungkin saya masih bisa dapat harga lebih murah lagi. So itu adalah salah satu kemerdekaan, ya, kebebasan dalam pasar saham. Tidak ada yang bisa membatasi teman-teman, semuanya itu pilihan bebas. Cuman kalau ada yang mau nanya-nanya sama saya, Pak, itu cara dapat sahamnya kayak gimana? Nah, teman-teman bisa mengikuti cara saya melakukan analisa melalui video analisa tiap hari seperti ini, atau mungkin mau lebih detail bisa mengikuti video tutorial. Ada playlistnya itu, teman-teman bisa melihat indikator-indikator atau cara saya melakukan analisa. Di situ saya cukup banyak menjelaskan bagaimana cara saya menentukan support, menentukan resisten, bagaimana saya melihat indikator, itu udah cukup jelas di situ. Tapi kalau mau lebih detail lagi, kita punya workshop di bulan September, di pertengahan September sampai mendekati akhir September. Ada 4 kali pertemuan, nanti kita akan bahas bagaimana cara saya melakukan analisa, saya akan memberikan contoh, dan tentu saja seperti umumnya kelas-kelas online yang saya lakukan, selalu ada pekerjaan rumahnya. Di situ kita melihat apakah para peserta yang mengikuti penjelasan itu cukup jelas, sehingga bisa menangkap materi yang kita sampaikan. Dan tentu saja sebagai evaluasi untuk saya, apakah cara saya menjelaskan bisa ditangkap dengan baik, bisa dimengerti, ataukah mesti saya lakukan perubahan gaya mengajar kali ya. Mari kita lihat saham Pico. Wow, saham ini mengerikan ya. Teman-teman bisa melihat di sini di bulan November 2019, ya, akhir 2019 harganya masih ada di sekitar 5 ribuan. Ya, ada di 5 ribuan. 8 bulan berlalu, kemudian harganya udah ada di harga 173. Ini tentu saja bukan suatu kabar gembira. Disinilah teman-teman bisa melihat bahwa bisnis di pasar saham, di pasar modal itu sangat-sangat berisiko. Kalau teman-teman sering dengar high risk, high gain, nah inilah yang disebutnya dengan high risk. Teman-teman bayangkan aja 8 bulan itu bisa terkoreksi jauh sekali, tinggal berapa persen? Silakan teman-teman hitung aja sendiri bagaimana kalau salah entry. Misalnya ambillah kita entry-nya di sini ya di sekitar 3.500. Nah, kita ngambilnya di sini, oh masih naik, masih hold. Di sini juga masih hold gitu ya, 5.300 masih hold, ini masih bisa kuat naik. Ternyata dia udah turun kembali ke kita punya harga entry, wow masih leg-leg, impas, break even gitu istilahnya ya. Aduh. Dah, siapa tahu aja naik, hold aja dulu. Ternyata dia turun lebih jauh, turun lebih dalam. Nah, itulah mengapa kita harus sangat berhati-hati dengan saham yang sedang downtrend. Kita nggak pernah tahu ini sahamnya sedang reversal atau hanya retracement. Teman-teman tentu saja sudah melihat berbagai analisa yang saya lakukan. Nah, kita selalu melihat kemungkinan terburuk bahwa kalau memang harga sahamnya sedang bergerak turun, melebihi dari kita punya batas toleransi, ya sudah cut loss aja.
Nggak usah terlalu dipikirkan, masih ada kesempatan berikut. Apa yang terjadi dengan Pico saat ini? Teman-teman bisa melihat Pico sedang ada di bawah. Ini sudah mulai naik ya, dia sempat naik sampai ke 350 tapi kemudian turun lagi. Dari sini kita bisa menentukan ini adalah area support untuk Pico. Nah, ini mudah ya. Ini support, teman-teman bisa lihat. Ini support, ini jangan sampai ditembus. Kalau dia ditembus lagi berarti teman-teman melihat new low. Dan itu tidak bagus. Jadi teman-teman yang sekarang masih pegang Pico, sebaiknya mulai berpikir apabila dia menembus area kotak hijau di angka 158 atau 155, itu udah bukan pertanda yang bagus. Teman-teman sebaiknya segera melarikan diri aja. Itu udah nggak sehat ya. Kemudian untuk resisten Pico itu ada di sini. Teman-teman bisa lihat dengan mudahnya ya. Di sini ada pembalikan arah, di sini ada pembalikan arah. Oke, ini kemungkinan adalah resisten. Kita kasih dengan warna merah. Teman-teman tentu saja ingat ya, selalu saya katakan, kalau suatu saham sedang uptrend, kemudian dia akan reversal, biasanya terjadi sideways dulu. Seperti ini misalnya kan. Di sini, dia lagi uptrend, kemudian dia mau reversal, dia sideways dulu cukup panjang, kemudian baru dia mengalami penurunan. Nah, di sini juga, mungkinkah ini tanda-tanda reversal? Ya bisa saja, bisa iya bisa enggak. Kita kan enggak tahu, tapi kita patut berjaga-jaga. Untuk fase sideways ini kita bisa mengamati lebih dekat. Selama dia masih bergerak sideways, ya kita anggap aja dia akan segera reversal. Tapi jangan dulu entry. Entry-nya nanti kalau udah ada pertanda yang cukup bagus. Misalnya kalau dia udah menembus resisten area kotak merah, oke, dia udah keluar dari dia punya area sideways, range sideways-nya udah terlampaui, kita baru ikutan. Kalau mau ikut sekarang, saya pikir kurang bijaksana ya. Sebaiknya teman-teman tunggu lebih dekat lagi ke area kotak hijau. Ya, tunggu lebih dekat lagi, baru mulai membeli dengan penuh perhatian. Ya, nggak usah gerasa-gerusu karena dia sedang sideways. Beli aja selama dia masih mendekati area kotak hijau. Nanti jualan pada saat dia mencapai resisten kotak merah. Ingat, di sini kita masih menganggap Pico sedang sideways untuk suatu proses reversal. Jadi jangan berharap terlalu banyak dulu cuannya. Nanti kalau benar-benar dia udah mulai uptrend, kita udah melihat ada higher high, ada higher low, barulah kita boleh lebih yakin bahwa Pico sudah mulai naik, kita boleh nambah, dan akan sangat banyak kesempatan untuk membeli pada saat suatu saham sudah mulai uptrend. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir, saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways, dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan kembali menjadi bearish harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stocktenesian. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci, kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern, kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart, dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan masing-masing 2 jam ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh,
orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock Tenesian. Kita lanjut dengan RALS. RALS, teman-teman bisa melihat di sini ya, kita punya area resisten kotak kuning masih bertahan. Belum tertembus oleh RALS, memang ada peningkatan volume yang cukup bagus pada saat RALS berupaya menembus area resisten kotak kuning. Tapi sekali lagi kita mesti katakan ini belum terjadi penembusan. Jadi kita masih mengatakan ya biarin aja dia testing resisten terus. Kalau kita udah punya ya sebaiknya jualan dulu karena udah di resisten belum terjadi penembusan. Ya saya kira bukan sinyal yang baik ya. Nanti lagi beli kalau dia ada di support atau pada saat RALS berhasil menembus area resisten kotak kuning baru kita ikutan beli. Kalau belum menembus resisten ya ngapain kita beli? Bisa-bisa dia bergerak turun kan, tetap ada kemungkinan untuk turun ya karena dia udah sampai di resisten. Selanjutnya teman-teman kalau mau membeli RALS di sekitar area kotak hijau ya sabar aja menunggu di sekitar 515 gini ya, kalau dia bergerak turun ya dibeli mendekati support, jangan terlalu jauh dari support supaya resikonya nggak terlalu besar. Atau malah nunggu sampai benar-benar RALS bisa tembus di atas area kotak kuning di sekitar 650-an, baru ikut membeli. Artinya kan kita punya support ada di 650-an. Kalau dia turun di bawah 650, ya kita bisa cut loss dengan resiko yang terbatas. Next kita punya JAPFA, JPFA ini ya. Lihat JPFA bagaimana dia mencoba kita punya area kotak hijau. Sekarang area kotak hijaunya ini adalah resisten. Tadinya ini kan support kemudian ditembus. Ini area kotak hijau sekarang bertindak sebagai resisten. Kita bisa lihat di sini ternyata supportnya ada di gap ini ya. Teman-teman bisa lihat ini gap di sini. Ada gap dan ini adalah support. Nah, jadi kita selalu bisa mengatakan ya gap itu nggak selalu harus ditutup. Sejauh ini gap saya lihat selalu berfungsi sebagai support ataupun sebagai resisten. So teman-teman selalu kalau lihat gap, pikiran pertamanya selalu adalah support ataupun resisten. Jangan berpikir bahwa gap itu akan ditutup. Betul begitu? Nah sekarang kita akan lihat. Untuk JPFA pada saat dia mulai bergerak naik, di sini kita lihat saat berupaya menembus area kotak hijau, volumenya sih normal. Kemudian hari ini terjadi retracement, ya mungkin retracement, ya baru mungkin ini karena baru satu candle. Nah ini kita lihat volumenya mengecil. Kemungkinan besar kotak hijau ini akan dilewati. Teman-teman mungkin yang sudah mulai melirik JPFA bisa bersiap-siap. Yang belum beli, nah, silahkan mendekati, diincar-incar. Kalau memang JPFA bisa naik di atas resisten atau di atas area kotak hijau, berarti kotak hijaunya udah berubah jadi support. Bagaimana cara kita melihatnya? Seperti biasa, teman-teman kalau melihat saham sedang sideways seperti ini, teman-teman boleh menggunakan kita punya indikator CCI. Di sini CCI-nya masih ada di tengah-tengah di antara minus 100 dan angka 100. So, ini belum suatu sinyal beli. Nah, sinyal belinya kemarin di bawah sini pada waktu JPFA berhasil naik ke atas angka minus 100. Nah, karena ini dia udah terlanjur jauh, saya kira ini udah bukan sinyal beli lagi. Santai aja, kita belum tahu jalannya kemana. Sinyal beli berikutnya adalah pada saat JPFA berhasil menembus angka 100. Itu kita beli. Kita lalu ikuti naik ke atas berdasarkan indikator CCI. Sementara trennya kalau kita lihat dengan MACD ini kan trennya sedang, kita katakan trennya ini sedang berupaya untuk berbalik arah menjadi uptrend lagi. Walaupun kita lihat di sini golden cross tapi masih ada di bawah 0. Artinya ya mungkin aja dia uptrend tapi karena dia ada di bawah 0 ya kita akan mengatakan dia akan bergerak sideways. Dengan demikian analisa kita dengan menggunakan indikator CCI 20 itu menjadi lebih valid. Berikutnya kita akan lihat Demas.
Demas masih berupaya menembus area resisten kotak merah ya. Masih terus berupaya menggedor-gedor ini pintunya, tapi kayaknya belum bisa ditembus. Teman-teman yang sudah punya Demas, mungkin ini adalah saatnya untuk hold. Cobalah hold, karena kelihatannya cukup optimistis ini Demas akan menembus area kotak merah. Kalau lihat ya dari bawah sini, ya kayaknya volumenya rata-rata. Rasa-rasanya ini sih kayaknya pengen tembus aja deh. Karena kita lihat juga udah ada higher high, higher low-nya dalam rentang yang lebih kecil. Ya semoga aja ini bisa naik tembus area kotak merah dan melanjutkan penguatan. Kalau kita lihat sih sejauh ini tren untuk Demas udah oke. Dalam fase sideways seperti ini teman-teman juga bisa memperhatikan indikator CCI. Ya, kita punya CCI di bawah sini masih sideways. Sekarang angkanya ada di 94,59. Artinya besok kalau dia hijau lagi kemungkinan besar CCI-nya udah ada di atas angka 100. Teman-teman udah mendapatkan sinyal beli. Begitu kan? Mau beli besok atau mau nunggu satu candle lagi? Pilihan ada di tangan Anda. Yang jelas kalau dia menembus area kotak merahnya ini udah berubah menjadi support dan kayaknya supportnya akan sangat bagus. Supportnya akan sangat valid karena ada 2 kali upaya penembusan yang gagal. Upaya berikutnya itu biasanya sih kalau udah tembus dia akan menjadi support yang cukup bagus juga. Berikutnya kita punya friend. Wow, friend ini udah cukup lama ya kita bahas, udah ketinggalan juga dia punya support dan resisten ini. Coba saya perpanjang lagi. Nah, friendnya seperti ini. Emang udah sampai di area resisten ya friendnya, udah sampai mentok di kotak merah. Sekarang friendnya lagi bergerak turun, kita katakan saja dia sedang mengalami retracement. Yang dituju adalah area kotak kuning sebagai support. Nah, teman-teman bisa memperhatikan area kotak kuning. Apakah area kotak kuning ini cukup kuat atau enggak? Nah, kalau menurut saya kayaknya area kotak kuning ini akan kuat. Menurut saya kotak kuning ini akan membuat harga mantul. Dari mana kita lihatnya volume transaksi yang cenderung mengecil pada saat dia berada di fase sideways ini. Saya kira ini memberikan sinyal yang cukup bagus bahwa area kotak kuning ini akan bertahan. Sementara kalau dari CCI-nya juga kita lihat dalam fase sideways di sini kan, CCI-nya juga udah turun di bawah minus 100. Ya artinya udah nggak ada sinyal beli ya, sinyal jualnya terjadi pada saat CCI menembus angka 100 dari atas ke bawah. Jadi di candle ini CCI-nya udah memberikan sinyal jualan. Tinggal sekarang kita melihat tren. Tren yang terjadi adalah uptrend, tapi kemudian ini adalah dead cross. Oke, dia dead cross ada di atas 0. Kita akan mengatakan dia akan bergerak sideways. Bergerak sideways cenderung untuk turun. Nah, dengan demikian kalau kita katakan sideways, artinya kita akan dapat bahwa kita punya analisa dengan CCI, sekali lagi ini lebih valid dibanding kita analisa dengan MACD. Teman-teman yang udah punya friend, saya kira sebaiknya berkemas, jangan terlalu lama tinggal dalam friend. Tunggu lagi kalau friend ada di sekitar support di 117, itu mungkin lebih bagus untuk melakukan pembelian. Atau kita kan nggak tahu apakah benar area kotak kuning ini cukup kuat seperti yang saya katakan, atau bahkan menunggu sampai friend mendekati area kotak hijau sebagai support yang lebih di bawah lagi di sekitar angka 90. Ya kita belum pernah tahu, kita nggak pernah tahu masa depan. Tetapi area-area penting untuk friend kita udah tandain, sehingga kalau memang tiba-tiba berniat untuk membeli saham friend, teman-teman tinggal menghitung reward to risk ratio, apakah cukup menggiurkan untuk dikejar atau memang cukup untuk dilihat-lihat saja. Udah cukup lama semenjak kita melakukan analisa INDF, saya nggak tahu tanggal berapa terakhir kali saya melakukan analisa untuk INDF. Kayaknya sekarang kita punya area kotak kuning ini sudah bekerja sebagai support, sehingga target ke resisten area kotak merah ini cukup bagus. Teman-teman yang udah punya INDF, saya kira boleh di hold. Sabar aja karena memang gerakannya pelan-pelan begini, tapi ya pelan-pelan tapi ya gitulah, naik kecil-kecil. Ya biarin aja orang ngomong apapun, toh kenyataannya dia emang naik, bergerak naik meskipun lambat.
pilihan masing-masing ya. Nggak ada orang yang boleh mengatakan pilihan lu salah, pilihan gue benar. Nggak bisa kayak gitu. Saya emang sukanya main di INDF, gimana dong? Do it yourself. Uangmu sendiri. Nggak ada orang lain yang boleh mengatur. Iya nggak? Nah, di sini kita akan melihat. Untuk INDF, target ke area kotak merah seperti yang saya katakan di sekitar 7.625. Dan supportnya ada di area kotak kuning di sekitar angka 6.900-an. So, teman-teman mungkin akan mungkin mengalami kebosanan akut ya kalau gerakannya lambat. Karena tiap hari pengennya jual beli, tapi ternyata sahamnya bergerak lambat. Nah, nggak cocok untuk saham INDF. Untuk yang belum punya, saya pikir masih ada kesempatan berikutnya kalau INDF terjadi koreksi untuk support testing lagi ke 6.900. Saya kira itu masih bisa terjadi. Pembelian dilakukan dekat support, sehingga risiko menjadi lebih kecil, lebih terkendali, dan reward menjadi cukup besar, sehingga kita punya reward to risk ratio itu bisa di atas 2,5 atau bisa di atas 3 bahkan ya. Berikutnya kita punya BBNI. BBNI-nya juga lagi kelihatan bagus ya, mantul dari area support yang di kotak biru ini. Kita melihat target selanjutnya adalah di area kotak merah 5.500. Ini 5.460 ya, karena dia kelipatannya ada 25, berarti teman-teman akan mengatakan ada di sekitar 5.475. Itu yang paling dekat kalau di atas. Kalau di bawah 5.450. Nah, kalau saya mending langsung aja ke atas 5.500. Nggak jauh kok, cuman beda 2 tik. Apa sih salahnya kalau kita taruh di 5.500? Ya kan? Namanya juga harga itu support dan resistance itu selalu dalam bentuk range. So, teman-teman selalu menjaga di antara 2 jarak. Bukan suatu garis mutlak. Bukan suatu garis yang absolut. Yang pasti, enggak ada orang yang bisa menentukan support ataupun resistance secara eksak. Itu hanya bisa dilakukan oleh pasar. Nanti pasar yang menilai benar enggak supportnya di situ, benar enggak resistannya di sini. Ya seperti itu aja kalau kita analisa kan. Itu analisa adalah satu sisi, yang terpenting adalah bagaimana kita mengantisipasinya. Apabila analisa kita benar, apa yang harus saya lakukan? Apabila analisa saya salah, apa yang akan saya lakukan? Berapa keuntungan saya pada saat analisa saya benar dan berapa kerugian saya pada saat saya salah? Nah, di situ yang teman-teman kendalikan supaya pada saat teman-teman benar itu duitnya bisa bertambah cukup banyak, dan pada saat teman-teman salah, duitnya kerugiannya itu diusahakan sekecil mungkin. Dengan demikian portofoliomu, equity-mu itu selalu bertumbuh. Nah, sekarang untuk BBNI teman-teman bisa lihat tiba-tiba aja dia naik cukup besar hari ini, disertai dengan volume yang juga tinggi. CCI-nya juga naik menembus angka 100 dengan sangat mengagumkan, ya kan? Kemarin kan dia ini belum sampai di 100 ya. Nah, kita punya udah ya, kemarin udah sampai di 165, hari ini udah di 399,5. Artinya dari kemarin sinyal beli untuk BBNI ini udah keluar dari CCI. Cuman kalau belum masuk ya sudah, nggak apa-apa, sabar aja. Target berikutnya itu ada di area kotak merah. Kalau yang belum punya boleh melakukan pembelian saat terjadi breakout 5.500 sambil menunggu apakah beneran breakout atau hanya sekedar tipuan. False sinyal. Demikian untuk analisa kita pada hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Tetap tinggal di rumah. Kalaupun Anda sangat terpaksa harus keluar dan beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.